Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Sarmini selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dan teman reviewer yaitu Sentit Rustiani dengan NIM 043 dan Aulia Rahmatusani dengan NIM 044. Di sini saya akan presentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Analisis Problematika Pencegahan Kenakalan Remaja di Era Milenial untuk menciptakan generasi yang unggul di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amilus Lestari dengan NIM 21040254040. Selanjutnya, pada bab pertama, yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang. Yang pertama, problematika kenakalan remaja. Di zaman sekarang, problematika kenakalan remaja merupakan hal yang sudah tidak asing untuk didengar. Banyak kasus yang marak disebabkan oleh remaja hingga menjadi perbincangan publik. Permasalahan kenakalan remaja ini memang sudah terjadi dari dulu, namun tidak adanya penanganan yang efektif membuat permasalahan ini semakin menjadi-jadi. Pada dasarnya, kenakalan remaja ini merupakan suatu bentuk kenakalan remaja yang tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ada. Kemudian yang kedua, terdapat era milenial, di mana pada era milenial ini berjalan semakin cepat dengan diikutinya peningkatan kemajuan teknologi yang memberikan nilai tambah dengan mudahnya mengakses informasi. Hal ini juga memiliki dampak terhadap pola kehidupan masyarakat dan dari berbagai kalangan, terutama anak usia remaja. Yang ketiga, terkait urgensi penelitian. Dengan banyaknya permasalahan sosial remaja yang terus saja terjadi, tentu hal ini perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh semua masyarakat di Desa Dayu. Masyarakat harus dapat mengupayakan cara yang tepat untuk menangani problematika kenakalan remaja ini. Agar kenakalan remaja ini dapat teratasi sehingga tidak berlarut-larut dan cepat teratasi sehingga dapat mencegah adanya kenakalan remaja yang semakin buruk dari hari ke hari. Selanjutnya, rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa problematika yang dihadapi untuk mencegah kenakalan remaja di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Yang kedua, bagaimana cara yang tepat dilakukan untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Yang ketiga, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan generasi yang unggul di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum yaitu secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu memperoleh gambaran problematika mengenai pencegahan kenakalan remaja yang terjadi di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Kemudian yang kedua, terdapat tujuan khusus, yaitu ingin mengetahui problematika apa yang dihadapi untuk mencegah kenakalan remaja yang ada di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Yang kedua, untuk mengetahui cara atau solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Yang ketiga, untuk mengetahui cara yang dapat dilakukan sehingga dapat menciptakan generasi yang unggul di Desa Dayu, Kabupaten Kediri. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Terdapat dua manfaat, yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai informasi yang dapat menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pencegahan kenakalan remaja dan dapat dijadikan referensi untuk mengurangi kasus kenakalan remaja. Kemudian manfaat praktisnya, bagi masyarakat dapat memberi pengetahuan mengenai kenakalan remaja dan bagaimana cara mengurangi permasalahan tersebut. Kemudian bagi mahasiswa, adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan wawasan serta pengetahuan baru untuk mahasiswa. Dan yang terakhir, bagi penulis, dapat mengetahui bagaimana problematika yang dihadapi untuk mencegah kenakalan remaja. Yang selanjutnya yaitu bab 2, mengenai kajian pustaka. Yang pertama, kajian teori.
terdapat problematika. Di mana menurut Abdul Muhid dalam jurnalnya tentang problematika pembelajaran tematik terpadu, problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu problematik yang artinya persoalan atau permasalahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, persoalan berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan. Kemudian yang kedua, terdapat kenakalan remaja yang merupakan pendapat dari Kartono, ilmuwan sosiologi. Kenakalan remaja merupakan suatu gejala patologis sosial pada remaja yang diakibatkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Oleh karena itu, akhirnya seseorang mengembangkan perilaku yang menyimpang. Kemudian yang ketiga, terdapat era milenial yang merupakan zaman di mana banyak orang memanfaatkan teknologi yang ada untuk mempermudah dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini tidak jauh dengan kemajuan teknologi yang ada. Kemudian yang keempat, terdapat generasi unggul. Menciptakan generasi unggul adalah generasi yang mampu memanfaatkan waktunya untuk berbagai aktivitas atau kegiatan yang memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Dan yang terakhir, teori sosial kontrol E.A.Ross. Penelitian ini dapat dipecahkan menggunakan teori sosial kontrol E.A.Ross yang merupakan bapak sosiolog yang melahirkan sosial kontrol teori yang berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih. Kemudian yang kedua, terdapat kerangka berpikir yang terdapat di PPT. Era milenial menghasilkan dampak positif dan negatif. Kemudian positif nantinya menghasilkan generasi yang unggul. Kemudian yang negatif terdapat problematika kenakalan remaja, kemudian ada pencegahannya. Selanjutnya pada bab 3, terdapat desain penelitian yang saya gunakan yaitu studi kasus. Pada penelitian ini saya menggunakan desain penelitian studi kasus. Hal ini dikarenakan pada rumusan masalah saya menganalisis mengenai permasalahan sosial yang mengarah pada kasus yang terjadi pada beberapa remaja yang ada di Desa Dayu. Kemudian dengan desain penelitian ini, saya juga dapat menganalisis kasus kenakalan remaja secara spesifik. Konsep studi kasus yang digunakan merujuk pada jenis pendekatan dikemukakan oleh Creswell yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Kemudian yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Dayu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana problematika pencegahan kenakalan remaja yang ada di Desa Dayu tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu subjek penelitian, yaitu masyarakat Desa Dayu. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan orang-orang interaktif dalam aktivitas sehari-hari di Desa Dayu, sehingga nantinya dapat ditemukan apakah sebenarnya problematika pencegahan kenakalan remaja yang ada di desa tersebut. Yang keempat yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini yaitu problematika yang ada pada pencegahan kenakalan remaja di Desa Dayu untuk dapat mengatasi permasalahan yang ada seperti pergaulan bebas, pengedaran obat-obatan terlarang, serta tawuran agar dapat tercipta generasi yang unggul dalam segala hal. Kemudian yang kelima, terdapat teknik dan alat pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Metode observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan terhadap gejala yang tampak pada suatu objek yang dituju. Kemudian wawancara
dilakukan dengan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung dan memiliki suatu maksud tertentu. Kemudian yang terakhir terdapat teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data yang dapat diartikan sebagai proses penilaian, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kemudian yang kedua terdapat display data yang merupakan hal yang sangat didambakan oleh setiap peneliti karena dengan display data yang baik merupakan satu langkah penting menuju ke arah jalan yang lancar untuk mencapai analisis kualitatif yang handal dan valid. Yang ketiga yaitu verifikasi dan di mana kesimpulan merupakan upaya untuk mencari arti yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Dengan demikian, secara umum pengolahan data dimulai dengan pencatatan data lapangan, kemudian data dikategorisasikan, lalu dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan fokus masalah penelitian. Untuk referensi sumber penelitian, ini yang saya gunakan. Sekian, terima kasih. Untuk Sentiani selaku reviewer pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk presentator, boleh minta tolong untuk dibukakan pada saat rumusan masalah. Baik, mengenai ini kan analisis yang diangkat ya, di mana analisis adalah kegiatan menyelidiki melalui data untuk mengetahui peristiwa itu dengan sebenarnya bagaimana itu. Sehingga saya sedikit memberikan saran mengenai rumusan masalah yang diangkat atau yang diambil itu kan ada 3 ya, apa, bagaimana, 2. Lah, ini kan penelitian kualitatif ya, di mana penelitian kualitatif itu adalah menyelidiki suatu peristiwa dengan spesifik. Lah, sedangkan itu rumusan masalah yang digunakan dalam kualitatif menurut Prof. Sarmini itu hanya dibatasi pada bagaimana dan mengapa. Sedangkan apa itu biasanya untuk mengukur bagaimana kedalaman suatu peristiwa itu, sehingga apa itu lebih cocok pada kualitatif. Sehingga saya sedikit menyarankan bahwasanya rumusan masalah pada itu sebaiknya diganti dengan rumusan masalah mengapa. Mengapa problematika kenakalan remaja itu muncul, sehingga peneliti nantinya akan dapat menyelidiki suatu peristiwa itu secara lebih mendalam. Untuk selebihnya, menurut saya sudah bagus, hanya saja mengenai rumusan masalah itu perlu direvisi ya. Saya rasa itu saja yang saran dan kritik yang dapat saya berikan. Selebihnya saya mohon maaf dan saya kembalikan kepada presentator. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu Aulia Rahmatasani selaku reviewer kedua. Saya persilakan. Baik, terima kasih presentator atas terima kasih kepada presentator atas kesempatannya. Saya Aulia Rahmatusani, NIM 044, izin mereview. Untuk judul saya rasa sudah bagus dan tidak ada masalah. Terus slide berikutnya.
Bagian latar belakang saya rasa juga tidak ada masalah. Selanjutnya yaitu saya setuju dengan Mbak Seti tadi, bagian rumusan masalah mungkin yang apa itu bisa diganti ya. Terus untuk tujuan penelitian sudah tidak ada masalah, dan untuk manfaat penelitian mungkin yang bagian manfaat praktis seperti yang dikatakan Prof. Sarmini kemarin mungkin bisa ditambahkan dengan kata diharapkan. Slide selanjutnya tentang bab 2 kajian pustaka. Saya rasa bab 2 ini tidak ada masalah ya, cuma mungkin di dalam era milenial tadi dicantumkan tokohnya. Oke, bab 3. Nah, di dalam bab 3 ini, desain penelitian, lokasi penelitian, tidak ada masalah. Dalam subjeknya mungkin bisa dispesifikasikan masyarakat desa Dayu ini yang seperti apa. Itu, dan mungkin beberapa jumlahnya juga. Terus untuk teknik pengumpulan data, bisa dijelaskan bagian observasi ini untuk meneliti yang bagaimana, terus yang wawancara ini meneliti penelitianmu yang bagaimana gitu. Terus untuk teknik analisis data mungkin tadi bisa ditambahkan tokohnya, jadi tokoh yang dianut dalam teknis analisis data ini siapa gitu. Untuk daftar pusaka tidak ada masalah, sudah baik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke presentator. Baik, terima kasih atas sarannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.